Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armando Gusti Winarno. Nama saya Bahira Hafidah Hudaya. Nama saya Muhammad Iqbal Hidayatullah. Nama saya Zahwa Keisha. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai verifikasi alat ukur sekunder. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Armando Gusti Winarno. Saya akan membawakan acara yang kalian tunggu-tunggu nih, yaitu acara seputar laboratorium. Get it when I get back. Kalian tahu ya, kalau di laboratorium itu terdapat banyak alat, dimulai dari alat instrumen dan non-instrumen. Di setiap alat yang ada di laboratorium itu perlu dikalibrasi dan verifikasi. Ngomong-ngomong, apa sih itu kalibrasi sama verifikasi? Ini dia pengertiannya. Pengertian kalibrasi dan verifikasi. Definisi menurut beberapa sumber. A. Kalibrasi. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan membentuk hubungan antara nilai yang ditujukan oleh instrumen ukur atau sistem pengukuran, atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur dengan nilai-nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dari besaran yang diukur dalam kondisi tertentu menurut ISO atau IEC Guide 17025/2005. B. Verifikasi. Yang pertama, verifikasi adalah pemeriksaan kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan, uang, dan sebagainya menurut KBBI. Yang kedua, verifikasi adalah pernyataan logis tentang suatu hal yang telah dipecahkan dengan menggunakan metode verifikasi empirik. Definisi menurut ahli. A. Kalibrasi. Menurut Australian Standard 2415/1980, kalibrasi adalah semua operasi tujuan untuk menentukan nilai kesalahan pengukuran alat, pengukuran bahan, dan pengukuran standar. Menurut BBIA 2002, kalibrasi adalah memastikan kebenaran nilai-nilai yang ditujukan oleh instrumen ukur atau sistem pengukuran, atau nilai-nilai yang diabadikan pada suatu bahan ukur dengan cara membandingkan dengan nilai kebenaran konvensional yang diwakili oleh standar ukur yang memiliki kemampuan telusur ke standar nasional atau internasional. Yang ketiga, menurut Dr. Sumardi 2003, kalibrasi adalah suatu proses pengukuran alat ukur yang berkaitan dengan suatu garis tanda atau garis pembagian, biasa disebut graduation line, dari suatu peralatan. B. Verifikasi. Menurut Dr. Sumardi 2003, verifikasi adalah proses di mana ditentukan persesuaian antara suatu peralatan laboratorium dengan spesifikasi yang tertera untuk peralatan tersebut, termasuk penentuan kesalahan atau error pada suatu titik atau lebih. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian kalibrasi adalah serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditunjuk oleh instrumen atau sistem pengukuran, atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur dengan nilai-nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dari besaran yang diukur dalam kondisi tertentu. Sedangkan untuk verifikasi adalah proses di mana ditentukan persesuaian antara suatu peralatan laboratorium dengan spesifikasi yang tertera untuk peralatan tersebut, termasuk penentuan kesalahan error pada suatu titik atau lebih. Proses kalibrasi dan verifikasi memiliki syarat-syarat tersendiri. Yang pertama, syarat kalibrasi adalah adanya acuan standar nasional atau internasional. Yang kedua, terdapat metode kalibrasi yang diakui secara nasional maupun internasional. Yang ketiga, personel kalibrasi terlatih dengan bukti sertifikat dari laboratorium yang terakreditasi. Yang keempat, ruangan atau tempat kalibrasi yang terkondisi. Yang kelima, alat yang dikalibrasi dalam keadaan berfungsi baik. Proses kalibrasi dan verifikasi memiliki tujuan tersendiri, yaitu yang pertama, untuk memastikan alat dalam keadaan baik. Yang kedua, menjamin kepentingan keselamatan manusia.
Yang ketiga, menjamin mutu dalam pengertian produk memerlukan bukti bahwa hasil ukur telah mampu telusur atau traceable pada standar nasional maupun internasional. Berikut ini saya mempunyai video mengenai cara untuk melakukan kalibrasi atau verifikasi pada peralatan non-instrumen atau peralatan gelas. Simak video berikut. Audio Jungle. 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 Audio Jungle.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan dan kesimpulan. Alat yang pertama yaitu Labutaka. Pertama, kita identifikasi dulu alat tersebut. Didapatkan data sebagai berikut, yaitu nama alat Labutaka dengan mereknya Iwaki, dengan kapasitas 100 ml, toleransinya 0,10 ml, suhu penunjukan X 20 derajat Celcius, dan kelas penunjukan A. Kemudian, kita identifikasi kondisi ruangan yang kita gunakan. Didapatkan data sebagai berikut, yaitu tempat aplikasi laboratorium aplikasi alat ukur dengan suhu ruang 26,8 derajat Celcius, kelembapan 71% LH, dan tekanan udara 990 mbar. Kemudian didapatkan data hasil verifikasi sebagai berikut. Di sini kita perlu menghitung bobot air dengan cara mengurangi bobot wadah plus air kurangi bobot wadah kosong. Kemudian sesuai data yang berada pada tabel, didapatkan suhu rata-rata air suling bernilai 27,8 derajat Celcius dan suhu ruang bernilai 26,8 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu kita masuk ke perhitungannya. Yang pertama yaitu skala uji. Skala uji yang kita gunakan yaitu 100 ml. Kemudian kita cari rata-rata bobot air. Kita hitung koreksi tabel E1 atau E2, koreksi tabel E3, dan rata-rata volume air serta nilai dari toleransi. Yang pertama, kita harus cari tahu dulu berapa nilai dari tabel S1 berdasarkan suhu rata-rata air suling. Didapatkan suhu rata-rata air suling bernilai 27,8 derajat Celcius sehingga nilai tabel S1 sebesar 4,68. Kemudian suhu udara kita bulatkan menjadi 27 derajat Celcius dengan tekanan udara bernilai 990 mbar sehingga nilai dari tabel E3 bernilai min 0,05. Kemudian kita hitung rata-rata bobot air dengan menambah bobot air dari ulangan 1 sampai 5, kemudian kita bagi 5 dan kita dapatkan bernilai 99,5128 gram. Kemudian kita hitung koreksi tabel E1 atau E2. Suhu rata-rata air suling berdasarkan data yang kita dapatkan bernilai 27,8 derajat Celcius sehingga nilai tabel E1 bernilai 4,68. Kemudian kita hitung koreksi tabel E1 menggunakan rumus skala uji per 1000 dikali nilai tabel E1 sehingga didapatkan hasil 0,468. Kemudian kita hitung nilai dari koreksi tabel E3. Suhu rata-rata ruang dan tekanan udara berdasarkan data yang kita dapatkan bernilai 26,8 derajat Celcius dan 990 mbar. Suhu rata-rata ruang kita bulatkan menjadi 27 derajat Celcius dan sesuai tabel E3 bernilai min 0,05. Kemudian kita hitung nilai dari koreksi tabel E3 menggunakan rumus skala uji per 1000 dikali nilai tabel E3 sehingga didapatkan nilai dari koreksi tabel E3 sebesar min 0,005. Kemudian kita hitung nilai dari rata-rata volume air dengan cara menambahkan rata-rata berat air ditambah nilai dari koreksi tabel E1 ditambah nilai dari koreksi tabel E3 sehingga didapatkan rata-rata volume air bernilai 99,9758 ml. Kemudian kita hitung nilai dari toleransinya dengan cara mengurangi volume air dikurangi skala uji sehingga didapatkan nilai dari toleransi Labutaka bernilai 0,0242. Kemudian kita masukkan data-data hasil perhitungan tersebut ke dalam tabel berikut ini. Yang selanjutnya yaitu pipet volume. Yang pertama, kita identifikasi dulu spesifikasi alat yang kita gunakan. Didapatkan data sebagai berikut: nama alat pipet volume dengan merek Purex, deskripsi alat yaitu kapasitasnya 10 ml dengan toleransi 0,05 ml, suhu penunjukan X 20 derajat Celcius, dan kelas penunjukan A. Kemudian kita identifikasi kondisi ruangan yang kita gunakan. Didapatkan data sebagai berikut, yaitu tempat verifikasi yang kita gunakan: laboratorium verifikasi alat ukur
dengan suhu ruang 27,4 derajat Celcius, kelembapan 71% LH, dan tekanan udara 990 mbar. Kemudian didapatkan data hasil verifikasi sebagai berikut. Kita harus menghitung bobot air dengan cara mengurangi bobot wadah plus air dikurangi bobot wadah kosong. Kemudian berdasarkan data tabel didapatkan suhu rata-rata air suling bernilai 27,8 derajat Celcius dan suhu rata-rata ruang bernilai 27,4 derajat Celcius. Pada bulet didapatkan nilai waktu alir atau delivery time dari ulangan 1 sampai 5 dengan data sebagai berikut. Kemudian kita harus cari tahu dulu berapa nilai dari tabel S1 sesuai dengan suhu rata-rata air suling. Berdasarkan data didapatkan nilai dari rata-rata suhu air suling bernilai 27,8 derajat Celcius sehingga nilai dari tabel S1 sebesar 4,68. Kemudian nilai dari tabel E3 berdasarkan suhu rata udara yang kita bulatkan menjadi 27 derajat Celcius dan tekanan udara dalam milibar yang bernilai 990 mbar. Sehingga kita dapatkan nilai tabel E3 sebesar min 0,05. Hal yang kita hitung di verifikasi pipet volume sama seperti labu takal. Yang pertama kita hitung rata-rata bobot air dengan cara menambah semua bobot air dari ulangan 1 sampai 5, kemudian kita bagi 5 dan didapatkan rata-rata bobot air bernilai 10,0082 gram. Kemudian kita menghitung koreksi tabel S1 atau E2. Suhu rata-rata air suling bernilai 27,8 derajat Celcius sesuai data yang kita dapatkan, sehingga nilai tabel S1 bernilai 4,68. Kita hitung nilai dari koreksi tabel S1 dengan rumus skala uji per 1000 dikali nilai tabel S1, sehingga didapatkan nilai dari koreksi tabel S1 atau E2 bernilai 0,0468. Kemudian kita hitung nilai dari koreksi tabel E3, nilai dari rata-rata suhu ruang dan tekanan udara berdasarkan data yang kita dapatkan bernilai 27,4 derajat Celcius dan 990 mbar. Sehingga didapatkan nilai tabel E3 bernilai min 0,05. Kemudian kita hitung nilai dari koreksi tabel E3 menggunakan rumus skala uji per 1000 dikali nilai tabel E3, sehingga didapatkan nilai dari koreksi tabel E3 bernilai min 0,0005. Selanjutnya yaitu kita hitung rata-rata volume air dengan cara menambah rata-rata berat air ditambah koreksi tabel E1 ditambah koreksi tabel E3, sehingga didapatkan rata-rata volume air bernilai 10,0545 ml. Selain itu, pada pipet volume didapatkan waktu alir, sehingga kita harus mencari tahu rata-rata waktu alir dari data tersebut, dan didapatkan bernilai 14,08 detik. Kemudian kita hitung nilai dari toleransi dengan cara mengurangi volume air dikurangi skala uji. Kemudian kita dapatkan nilai dari toleransi bernilai 0,0545 ml. Kemudian data dari hasil perhitungan tersebut kita masukkan ke dalam tabel berikut ini. Kita masuk ke alat yang ketiga yaitu bulet. Pertama kita identifikasi dulu bulet yang kita gunakan. Didapatkan yaitu sebagai berikut: nama alat bulet dengan merek bulan, kapasitas 90 mili dengan toleransi 0,1 mili, suhu penunjukan X 20 derajat Celcius dengan kelas penunjukan B, dengan skala terkecil alat 0,1 mili. Kemudian kondisi ruangan yaitu tempat verifikasi laboratorium verifikasi alat ukur dengan suhu ruang 26,4 derajat Celcius, kelembapan 73% LH, dan tekanan udara 990 mbar. Kemudian didapatkan data hasil verifikasi sebagai berikut. Pada bulet kita menggunakan 3 skala uji yaitu 10, 25, dan 50 mili. Data hasil verifikasi pada skala uji 10 mili sebagai berikut. Didapatkan suhu rata-rata air suling bernilai 26 derajat Celcius dan suhu rata-rata ruang bernilai 26,4 derajat Celcius. Kemudian kita menghitung bobot air yang dipindahkan
dengan cara mengulangi bobot wadah plus air dikurangi bobot wadah kosong. Kemudian, data hasil verifikasi bulat pada skala uji 25 ml bernilai sebagai berikut. Kita dapatkan nilai rata-rata suhu air suling dan suhu ruang yang sama seperti skala uji 10 ml. Kemudian kita menghitung bobot air yang dipindahkan dengan cara mengulangi bobot wadah plus air dan bobot wadah kosong. Yang selanjutnya, yaitu didapatkan data hasil verifikasi pada skala uji 50 ml. Didapatkan suhu air suling yang sama, suhu air suling dan suhu rata-rata ruang yang sama seperti skala uji 10 ml dan 25 ml. Kemudian kita menghitung bobot air yang dipindahkan dengan cara yang sama seperti skala uji 10 ml dan 25 ml. Kemudian pada skala uji 50 ml juga didapatkan data delivery time atau waktu alir sebagai berikut. Perhitungan verifikasi bulat sama seperti perhitungan pada verifikasi pipet volume. Yang pertama, nilai dari tabel S1. Berdasarkan suhu rata-rata air suling, didapatkan nilai 26,0 derajat Celcius, sehingga didapatkan nilai dari tabel S1 bernilai 4,20. Kemudian, nilai dari tabel E3, suhu rata-rata udara bernilai 26 derajat Celcius, dan tekanan udara dalam milibar bernilai 990 milibar, sehingga didapatkan nilai dari tabel E3 bernilai min 0,04. Kemudian, kita menghitung rata-rata bobot air yang dipindahkan dari masing-masing skala uji. Didapatkan 9,9381 gram untuk skala uji 10 mili, 24,9856 gram untuk skala uji 25 ml, dan 49,9365 gram untuk skala uji 50 mili. Kemudian kita hitung nilai dari koreksi tabel E1 atau E2 untuk masing-masing skala uji dengan menggunakan rumus skala uji per 1000 dikali nilai tabel S1. Nilai tabel S1 berdasarkan data dari suhu rata-rata air suling bernilai 4,20, sehingga kita dapatkan nilai dari koreksi tabel S1 pada skala uji 10 mili bernilai 0,042, nilai dari koreksi tabel S1 pada 25 mili bernilai 0,1050, nilai dari koreksi tabel S1 pada skala uji 50 mili bernilai 0,2100. Kemudian kita hitung nilai dari koreksi tabel E3 dari masing-masing skala uji, yaitu 10 mili, 25 mili, dan 50 mili. Berdasarkan data rata-rata suhu ruang dan tekanan udara, nilai tabel E3 didapatkan min 0,04, sehingga didapatkan nilai dari koreksi tabel E3 pada skala uji 10 mili bernilai min 0,0004, nilai dari koreksi tabel E3 pada skala uji 25 mili bernilai min 0,0010, nilai dari koreksi tabel E3 pada skala uji 50 mili bernilai min 0,0020. Kemudian pada skala uji 50 mili didapatkan rata-rata waktu alir bernilai 50,41 detik. Kemudian kita hitung rata-rata volume air pada masing-masing skala uji dengan menggunakan rumus rata-rata berat air ditambah koreksi tabel E1 ditambah koreksi tabel E3, sehingga pada skala uji 10 mili didapatkan nilai rata-rata volume air bernilai 9,9797 mili. Pada skala uji 25 mili didapatkan 25,0896 mili. Pada skala uji 50 mili didapatkan nilai 50,1445 mili. Terakhir, kita menghitung nilai dari toleransi pada masing-masing skala uji dengan cara mengurangi volume air dikurangi skala uji, sehingga didapatkan nilai toleransi pada skala uji 10 mili bernilai 0,0203, pada skala uji 25 mili bernilai 0,0896, dan nilai toleransi pada skala uji 50 mili bernilai 0,1445 mili. Kemudian kita masuk ke kesimpulan. Ini merupakan tabel dari kesimpulan masing-masing perhitungan. Pada verifikasi labu takar dengan skala uji 100 mili didapatkan nilai toleransi 0,0242. Pada verifikasi pipet volume dengan skala uji 10 mili didapatkan nilai toleransi 0,0545 mili dan rata-rata waktu alir bernilai 14,08 detik.
Kemudian kesimpulan dari verifikasi buat didapatkan toleransi 0,0203 pada skala uji 10 mili, 0,0896 pada skala uji 25 ml, nilai toleransi 0,1445 pada skala uji 50 ml, dan rata-rata waktu alil pada skala uji 50 ml bernilai 50,41 detik. Selanjutnya yaitu ada kapasitas nominal dan toleransi labu takal menurut tabel AS 2164/1978, sehingga didapatkan labu takal berada pada kelas A. Kemudian ada tabel kapasitas nominal dan toleransi pipet volume berdasarkan tabel AS 2166/1978, sehingga didapatkan pipet volume tidak berada pada kelas A ataupun kelas B. Kemudian ada tabel waktu alil berdasarkan tabel AS 2166/1978, sehingga didapatkan pipet volume berada pada kelas B berdasarkan waktu alil. Kemudian ada tabel kapasitas nominal dan toleransi buat berdasarkan tabel AS 2165/1978, didapatkan buat dengan kapasitas alat 50 ml berada pada kelas B. Kemudian ada waktu alil buat berdasarkan tabel AS 2165/1978, mendapatkan buat dengan kapasitas 50 ml berada pada kelas B. Kesimpulan dari verifikasi labu takal, dari hasil verifikasi labu takal didapatkan nilai toleransi bernilai 0,0242 yang masuk pada kelas A, yaitu yang sesuai dengan tabel AS 2164/1978 tentang kapasitas nominal dan toleransi labu takal, sehingga labu takal terverifikasi dalam keadaan layak pakai. Kesimpulan dari verifikasi pipet volume, dari hasil verifikasi pipet volume didapatkan nilai toleransi bernilai 0,0545 yang tidak masuk pada kedua kelas yang sesuai pada tabel AS 2166/1978 tentang kapasitas nominal dan toleransi pipet volume. Sedangkan didapatkan waktu alil yang berada pada kelas B yang sesuai pada tabel AS 2166/1978 tentang waktu alil pipet volume. Yang terakhir, kesimpulan dari hasil verifikasi buat. Dari hasil verifikasi buat didapatkan nilai salah satu toleransi pada skala uji yang berada pada kelas B, yaitu skala uji 25 mili yang bernilai 0,0896. Didapatkan pula waktu alil yang berada pada kelas B yang sesuai pada tabel AS 2165/1978 tentang kapasitas nominal dan toleransi serta waktu alil buat, sehingga buat terverifikasi dalam keadaan layak pakai. Sekian penjelasan tentang perhitungan dan kesimpulan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day. Ooh.